Romawi tidak selamanya dipimpin oleh kaisar yang bijak, ambisius, dan tegas yang memungkinkan untuk perluasan pengaruhnya. Peradaban Romawi juga penuh dengan kebejatan, begitu juga beberapa kaisar yang pernah memimpinnya. Perbuatan-perbuatan bejat para kaisar Romawi setidaknya disebutkan dalam berbagai catatan sejarawan era Romawi pula. Tindakan mereka bisa dibilang sangat nyeleneh bagi manusia hari ini. Berikut perbuatan-perbuatan mesum para kaisar Romawi. Yang pertama, menikahi keponakannya sendiri. Hal ini dilakukan oleh Kaisar Claudius dengan Agrippina. Agrippina adalah putri saudara laki-laki Claudius yang baru saja meninggal ketika dinikahi. Tujuan Claudius menikahinya adalah demi bisa sah secara hukum untuk bercumbu dengan keponakannya. Dia bahkan membujuk beberapa anggota Senat agar Agrippina bisa dinikahi dengan alasan kepentingan negara. Saat itu, menikahi keponakan adalah ilegal. Akan tetapi, Claudius mendesak Senat agar diperbolehkan bahkan kepada masyarakat Romawi. Ya, dia tidak cuma membuat pernikahan legal, tetapi juga patriotik dengan dalih kepentingan negara. Kedua, Kaisar Tiberius yang pernah memekerjakan ahli seks anal. Bayangkan, ahli seks anal bisa masuk dalam daftar gaji kekaisaran. Pernah ketika Tiberius pensiun ke Capri, dia merancang kesenangan pesta pora rahasianya dengan membuat tim nakal dari 2 jenis kelamin sebagai analis. Mereka dirancang untuk bersenggama di hadapannya untuk menggairahkan gairahnya yang lesu. Jika peragaan para ahli seks anal ini tidak memenuhi ekspektasi Tiberius, tidak masalah. Sang kaisar punya perpustakaan seks yang penuh dengan karya-karya gambar untuk menunjukkan apa yang dia inginkan untuk dipraktikkan oleh para analis. Kita lanjut kelakuan mesum nyeleneh lainnya. Kaisar Nero yang memang sudah terkenal bejatnya pernah nyeleneh terkait seks. Dia pernah merancang permainan di mana tubuh ditutupi dengan kulit binatang liar. Kemudian, dirinya yang sudah seperti hewan liar itu akan menyerang bagian tabu pria dan wanita yang diikat ke tiang pancang. Setelah itu, Nero akan memuaskan nafsu gilanya. Kaisar Nero juga pernah punya ide gila untuk membuat perjalanan jauh lebih menyenangkan dengan pelesiran seks. Siapkan sejumlah perhentian dengan penuh pekerja seks di sepanjang jalan sekitar Anda. Nah, itulah yang dilakukan Kaisar Nero. Ketika menyusuri sungai Tiber ke Ostia, atau ketika berlayar di sekitar Teluk Bai, stan-stan didirikan di sekitaran tepian dan pantai untuk pesta pora bejatnya. Agrippina yang tadi dinikahi oleh Claudius, pamannya, adalah ibu dari Nero. Dia juga tidak lepas dari kebejatan Kaisar Nero. Hubungan seks inses ini lebih parah dari yang dilakukan Kaisar Caligula, saudara laki-laki Agrippina. Bicara soal insesnya Kaisar Caligula, dia juga diketahui pernah meniduri saudari-saudari kandungnya. Pada suatu jamuan makan besar, menempatkan saudari-saudarinya bergiliran di bawahnya, sementara istrinya berbaring di atas. Adiknya yang bernama Drusilla adalah favoritnya. Caligula berhubungan seks sejak adiknya masih kecil sampai dewasa. Bahkan, Caligula mengambil Drusilla dari suami sahnya hanya demi bersenang-senang. Dia lebih kurang suka kakak-kakak perempuannya, sehingga lebih sering melakukan aksi bejat bersama adiknya. Caligula sebagai kaisar yang suka menghabiskan uang, tetapi tidak pandai dalam menghasilkan uang, mulai mencari pemasukan. Ide cemerlang dia adalah mengubah istana menjadi rumah pelacuran dadakan. Setelah berdiri, dia sebarkan selebaran ke masyarakat untuk yang mau bersenang-senang, meminjam uang dengan bunga, dan meminta juru tulis mencatat namanya sebagai penyumbang pendapatan kaisar. Kalau soal membuat rumah bordil, Kaisar Elagabalus yang memerintah 203 sampai 222 Masehi lebih gila lagi. Dia mendirikan rumah bordil dan menjual dirinya sendiri di sela-sela kesibukan sebagai kaisar Romawi. Ya, dia pelacur paruh waktu. Dia bahkan sempat menyisihkan sebuah kamar di istana dan melakukan perbuatan tidak senonoh dan selalu berdiri telanjang di pintu kamar layaknya pelacur. Kegilaan Kaisar Roma ada pada praktik homoseksual tidak wajar. Kaisar Nero pernah mengambil pria dan dalam tanda kutip menjadikannya sebagai wanita dengan cara yang buruk. Dia mengebiri anak laki-laki Sporus dan benar-benar dibuat jadi wanita. Setelah itu, ia nikahi dengan upacara biasa. Mungkin, bagi Nero, berhubungan seks dengan perempuan tak lagi cukup. Terakhir adalah pedofilia oleh Kaisar Tiberius.
Tiberius yang hobinya berenang ternyata suka dilayani oleh anak-anak. Dia bahkan punya inspirasi edan dengan melatih anak laki-laki kecil yang ia sebut dengan toddlers merangkak di antara pahanya saat berenang. Lalu, dia akan menggodanya dengan jilatan dan menggigit lembut mereka. Rasanya ini seperti akuarium paling mesum sedunia. Kecintaannya dengan anak-anak untuk seks, bahkan pada bayi. Tiberius suka mendapatkan kuluman dari bayi untuk alat kelaminnya. Dia memasukkan alat kelaminnya ke mulut bayi-bayi yang belum disapi. Mereka kemudian mengisapnya karena mengira itu payudara ibunya. Sungguh di luar nalar. Sejarah Yunani kuno penuh dengan orang-orang hebat yang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan melalui kejeniusan militer, keberanian, kehebatan artistik, kecerdasan politik, dan kenegarawanan mereka yang luar biasa. Namun, beberapa dari orang-orang berpengaruh dan dianggap sebagai pahlawan ini tidak memiliki akhir yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hidup mereka berakhir dengan kemiskinan, aib, dan kematian yang tidak bermartabat. Socrates, filsuf Yunani kuno minum racun. Socrates tahun 470 sampai tahun 399 SN adalah bapak filsafat barat. Ini adalah gelar yang paling tepat untuk salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Apa yang kita pelajari tentang Socrates berasal dari Plato, muridnya yang paling setia. Tidak ada teks yang ditulisnya sendiri, namun filosofinya dikomunikasikan melalui tulisan Plato. Dialog Plato terkenal yang masih ada dalam sejarah Yunani kuno. Metode bertanya Socrates adalah dialog berupa tanya-jawab singkat. Filsafat Socrates juga telah dikomunikasikan melalui filsuf dan sejarawan Xenophon. Pada tahun 399 SN, filsuf Yunani kuno ini secara resmi dituduh tidak menghormati dewa-dewa Athena dan merusak masa muda. Tuduhan tersebut diprakarsai oleh seorang penyair bernama Meletus yang meminta hukuman mati. Socrates diadili oleh ratusan juri dan dinyatakan bersalah. Meski diberi kesempatan untuk mengusulkan hukuman alternatif bagi dirinya sendiri setelah dinyatakan bersalah, ia tidak memilih untuk melakukannya. Dia bisa saja meminta izin untuk melarikan diri dari Athena dan tinggal di pengasingan, tapi dia memutuskan sebaliknya. Menurut Plato, dia mengusulkan untuk menerima makanan gratis dari kota setiap hari sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap Athena atau menerima denda. Namun, para juri bersikeras menjatuhkan hukuman mati dengan menyuruhnya meminum secangkir racun hemlock. Pada hari terakhirnya di penjara, teman-temannya mengunjunginya dan menawarkan bantuan untuk melarikan diri, namun dia menolak bantuan mereka. Pausanias, jenderal Sparta yang mati kelaparan. Saat itulah tentara sekutu negara kota yang dipimpin oleh Jenderal Pausanias benar-benar mengusir penjajah Asia dari Yunani kuno. Pausanias lahir di Sparta antara tahun 515 dan 510 SN. Setelah kemenangan di Plataea, ia memimpin armada Yunani pertama-tama ke Siprus, yang sebagian besar direbutnya, kemudian ke Bizantium, basis pasokan Persia yang kaya dan dijaga ketat. Pausanias membawa kembali harta karun ke Sparta dan beberapa orang Persia terkemuka yang ditangkap. Namun, kesuksesannya membuatnya sombong dan terlalu ambisius. Dia memilih hidup sebagai Raja Persia. Pausanias dikelilingi pengawal Mesir dan Persia, mengenakan pakaian Persia yang mewah, dan hidup dalam kemewahan. Suatu kali, dia mengirim surat kepada Xerxes yang disimpan oleh Thucydides, memintanya untuk menikahi putrinya. Dia juga berjanji kepadanya bahwa dia akan mengubah Sparta dan seluruh Yunani menjadi provinsi Persia. Xerxes dengan mudah menerima usulan Pausanias. Tindakan ini sangat mengganggu sekutu Yunani dan Spartan membebaskannya. Pada saat yang sama, bangsa Ionia di Asia Kecil meninggalkan Sparta dan menawarkan kepemimpinan pasukan gabungan mereka ke Athena. Di tanah kelahirannya, jenderal Yunani kuno itu dituduh sebagai pengkhianat. Dia dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran ringan, namun dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan karena dia menyuap hakim dengan emas atau karena argumennya bahwa hubungannya dengan Xerxes adalah tipu muslihat perang.
Pausanias melanjutkan negosiasi dengan Xerxes. Para Efor memiliki kecurigaan yang kuat atas tindakannya, tetapi tidak ada bukti. Dia juga dituduh mencoba menghasut revolusi di kalangan Helot yang dia janjikan kebebasan dan hak politik. Kesaksian seorang Helot dengan mengorbankan seorang Spartan terkemuka tidak diterima dengan baik. Pausanias akan dibebaskan lagi jika seorang pelayannya yang bertindak sebagai utusan dalam kontaknya dengan Artavazos tidak memberikan surat dari Pausanias kepada satrap Persia. Para prefek mempertahankan keraguan mereka sampai mereka mendengar percakapan Pausanias dengan utusannya yang tersembunyi di tempat suci Poseidon di Tainarus. Dari percakapan itu, kesalahan sang jenderal besar menjadi jelas. Para Efor memutuskan untuk menangkapnya, tetapi dia melarikan diri dan mencari suaka di kuil Athena Chalkeoikos. Para Efor membangun pintu tempat suci, sehingga Pausanias akan mati kelaparan di dalam, agar kuil tidak dinodai oleh kematiannya. Mereka merobohkan atap dan menyingkirkan pemenang Plataea sebelum dia meninggal. Herodotus meragukan kesalahan Pausanias sementara Thucydides menerima begitu saja. Penelitian yang lebih baru memang menunjukkan bahwa Pausanias telah melakukan penyimpangan, tetapi pada dasarnya hal tersebut harus dibayar dengan hilangnya hegemoni Sparta di Yunani. Sejarawan yang mengasingkan diri, Thucydides. Thucydides, sejarawan terhebat Yunani kuno, dia lahir di Alimos, Attica sekitar tahun 460 SN dan merupakan putra Olorus. Keluarganya pasti memiliki darah Tracia, dilihat dari nama ayahnya Tracia dan luasnya tanah dengan biji yang dimilikinya di Skaptiili. Pada tahun 424 SN, sejarawan Yunani kuno ini menjabat sebagai jenderal. Sebagai seorang jenderal, ia dikirim untuk mempertahankan Amphipolis oleh Jenderal Lacedaemonian Brasidas. Namun, ia tidak berhasil dan hanya menyelamatkan pelabuhan Amphipolis, Iona. Dia kemudian dituduh melakukan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman mati. Hal itu sebabnya dia terpaksa mengasingkan diri di perkebunannya di Skaptiili. Dalam mitologi Yunani, tindakan kanibalisme memiliki motif yang beragam. Bisa untuk menghindari penyakit atau termotivasi oleh dendam dan kebencian. Seperti halnya kisah kanibalisme Cronus. Sebelum Zeus lahir, orang tuanya Rhea dan Cronus memiliki 5 anak. Tetapi keluarga itu memiliki rahasia yang mengerikan. Tulis Zeynep Turin. Zeynep menulisnya kepada The Collector dalam sebuah artikel berjudul Divine Hunger, Cannibalism in Greek Mythology yang terbit pada 1 Juli 2022. Cronus melahap setiap anak segera setelah Rhea melahirkan mereka. Dia takut kepada bayinya yang baru lahir karena ada peringatan kenabian bahwa salah satu anaknya suatu hari akan menggulingkannya. Karena merasa putus asa untuk menyelamatkan anak-anaknya agar tidak dimakan, Rhea meminta bantuan ibu Cronus, Gaia. Mereka menyembunyikan anak ke-6, Zeus, di pulau Kreta dan menipu Cronus untuk menelan batu yang dibungkus dengan pakaian bayi. Ketika Zeus beranjak dewasa, ia memaksa ayahnya untuk memuntahkan anak-anak yang tertelan dan mencopotnya dengan saudara-saudaranya yang berinkarnasi. Perang 10 tahun antara dua generasi ini dikenal sebagai pertempuran Titans. Sementara menurut konsep psikoanalitik Freud tentang kecemasan pengebirian, yang merupakan bentuk ketakutan anak laki-laki terhadap ayahnya, mitos ini juga berhubungan dengan ketakutan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Kanibalisme memastikan Cronus juga dikenal sebagai kembaran kosmologis Kronos atau waktu, yang melahap segalanya untuk bertahan hidup. Cronus digambarkan memiliki janggut putih, tubuh lemah, dan tongkat. Versi berbeda dari mitologi Yunani melibatkan peristiwa mengerikan ada sejak zaman kuno hingga periode Alexandria. Ovid dan Apollodorus memberikan deskripsi tentang tindakan mengerikan kanibalisme yang dimotivasi oleh kebencian. Raja Terus menikah dengan Provun tetapi menculik dan memperkosa saudara perempuan istrinya, Philomela. Dia mengurung Philomela di gedung terlantar dan menjaganya agar tidak melarikan diri. Lebih parah lagi, Terus memastikan bahwa Philomela tidak bisa berbicara. Dia menarik lidahnya dengan penjepit dan memotongnya, tulis Zeynep.
Philomela tidak dapat berbicara dan mengalami tindak kekerasan dari Terus. Namun, ia berusaha untuk memukul-mukul Permadani untuk memberitahu nasibnya kepada saudara perempuannya, Provun. Provun akhirnya mengetahuinya dan menendam kepada Terus suaminya. Sebagai pembalasan, Provun membunuh putra satu-satunya Terus, Itis, dengan memotong tubuhnya dan menyajikannya kepada Terus sebagai makan malam yang lezat. Itis adalah anak kebanggaan Terus, sebagai satu-satunya putra mahkota penerus tahtanya. Dengan wajah tak bersalah dan dengan riangnya, Provun menggulirkan Itis di atas meja makannya. Kepalanya menggelinding sampai ke piring yang berada di hadapan Terus. Sang raja yang sudah kepalang memakan santap malamnya dengan semangat, dibuat terkejut. Ia baru menyadari bahwa daging yang dimakannya ialah daging putranya sendiri, yaitu Itis.